Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Di kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk membahas lanjutan dari materi yang lalu, dan ini merupakan sifatnya pengayaan ya, menambah dari yang sudah pernah disampaikan, karena materi untuk semester 1 sudah selesai dari kitab muqarrar kita, maka kita tambahkan beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Di antaranya di sini tentang pengertian dari udhiyah dan hukumnya. Pengertian udhiyah ini sebenarnya sudah disampaikan juga, namun di sini adalah kita ambilkan dari kitab Ahkamul Udhiyah, ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Ta'riful udhiyah, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau ini, bahwa al-udhiyah itu adalah ma yudbahu min bahimatil an'am ayyamal adha bisababil 'id taqarruban ilallahi 'azza wa jalla. Udhiyah atau kurban itu adalah segala hewan yang disembelih, sesuatu yang disembelih min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak, ayyamal 'id atau ayyamal adha, pada hari-hari adha, penyembelihan, bisababi al-'id, dengan sebab adanya 'id, taqarruban ilallahi 'azza wa jalla, sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah 'azza wa jalla. Wahia minal ibadatil masyru'ati fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'i al-muslimin. Udhiyah ini adalah bentuk ibadah yang disyariatkan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ijma' al-muslimin, ijma' atau kesepakatan kaum muslimin. Adapun kitabullah, faqala ta'ala fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan wanhar, menyembelihlah. Faqala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, wa mahya, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya, dan untuk itulah aku diperintah untuk mentauhidkan Allah, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah yang pertama dari kalangan kaum muslimin. Di sini kalimat nusuki adalah kurban ya, beribadah, dan ini adalah bentuk ibadah. Wa qala ta'ala wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurasmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Sesungguhnya setiap umat, ja'alna mansakan, kami telah jadikan mansak ya, bentuk-bentuk ibadah, liyadhkurasmallahi, agar mereka mengingat Allah, ala ma razaqahum, atas apa yang Allah berikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Wa ilahukum ilahun wahid, dan ilah kamu adalah ilah yang satu, falahu aslimu, dan kepadanya lah kalian untuk berserah diri. Hadhil ayat tadullu ala anna dzabh taqarruban ilallahi ta'ala masyru'un fi kulli millatin li kulli ummatin wa huwa burhanun bayyinun ala annahu ibadatun wa maslahatun fi kulli zamanin wa makanin wa ummatin. Ayat ini menunjukkan bahwa
menyembelih itu adalah taqarrub kepada Allah Ta'ala, disyariatkan fi kulli fi kulli millatin, disyariatkan di setiap agama. Tidak hanya di agama Islam saja, tetapi agama-agama sebelumnya ya, itu termasuk disyariatkan. Ya, sebenarnya Islam itu adalah agama seluruh para nabi ya. Secara bahasa Islam itu adalah agama seluruh para nabi. Adapun secara istilah Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa burhanun, dan ini adalah bukti ya. Bayyinun ala annahu ibadah maslah, dan ini adalah bukti yang jelas bahwa udhiyah ya, itu adalah ibadah yang dan juga maslahat fi kulli zaman, di setiap waktu, wa makan, di setiap tempat, wa ummah, dan setiap umat, tidak hanya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi umat-umat sebelumnya. Wa amma sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad thabata mas'riyatul udhiyah fiha biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi wa iqrarihi, fastama'at fiha anwa'u as-sunnah ats-tsalatsa, al-qaul wal fi'lu wat taqrir. Adapun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah jelas tentang disyariatkannya udhiyah ini ya, dengan adanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, dan juga pembenaran ya, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah terkumpullah padanya 3 sunnah ya, yakni sunnah qauliyah, kemudian sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah ya. Jadi dalil tentang disyariatkannya itu ada 3 sunnah, 3 dalil. Pertama dalil qauli, yang kedua dalil fi'li, dan yang ketiga adalah dalil takriri. Dalil yang sifatnya ucapan, dalil yang sifatnya perbuatan, dan dalil yang sifatnya persetujuan. Karena sunnah itu ada 3 ya, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Sunnah yang berupa ucapan Nabi ya, sunnah yang berupa perbuatan Nabi, dan sunnah yang berupa persetujuan Nabi atas perbuatan para sahabat ya. Tidak menunjukkan tidak berupa ucapan, tidak juga berupa perbuatan, tetapi beliau membiarkan, beliau menyetujui apa yang dikerjakan oleh para sahabat. Itu namanya sunnah takririyah. Fa fi sahihain 'anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man dhabaha ba'da sholati faqad tamma nasakuhu wa asaba sunnatal muslimin. Fa fiha aidan an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qassama baina ashabihi dhahaya fa sarat li Uqbah jad'ah faqala ya Rasulullah sarat li jud'atun faqala dhahha biha. Di dalam sahihain dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih setelah salat, yakni setelah salat Id, faqad tamma nasakuhu, maka sudah sempurna ibadahnya, ibadah kurbannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan telah menepati sunnahnya kaum muslimin. Kemudian di dalam hal ini juga hadis Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi di antara para sahabatnya dhahaya, hewan-hewan kurban, fasarat li Uqbah jad'ah, kemudian bagi Uqbah itu mendapatkan jad'ah. Jad'ah itu adalah
domba yang berumur antara 6 bulan sampai 1 tahun. Itu namanya jud'ah. Faqala ya Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala ya Rasulullah, kemudian Uqbah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku mendapatkan jad'ah. Faqala dhaha biha, kemudian kurbanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa boleh berkurban dengan jud'ah. Jud'ah ini kalau pada kambing diperbolehkan, kalau pada domba diperbolehkan antara umur 6 sampai dengan 1 tahun. Adapun pada sapi itu tidak diperbolehkan. Sapi masih umur sekian bulan ya, atau belum masih 1 tahun, itu tidak boleh dijadikan untuk kurban, tidak mencukupi umurnya. Sedangkan domba itu boleh. Wa fi sahihain aidan an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini dabahahuma biyadihi wa samma wa qabara wa wada'a rijlahu ala safahihima. Dari dalam sahihain dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu berkata qala dhahan nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban bikabsyaini amlahaini, dengan 2 domba kibas yang besar. Dabahahuma biyadihi, beliau sembelih dengan tangannya, wasamma, kemudian mengucapkan nama Allah, wa kabbara, kemudian bertakbir, wa wada'a rijlahu ala safahim, kemudian meletakkan kakinya di atas bidang untuk penyembelihannya supaya memudahkan di dalam proses penyembelihan. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinin yudahi, ya. Dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun. Yudaha, dan kemudian beliau berkurban selama 10 tahun itu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Wa qala hadisun hasan. Kemudian wa fi sahihain aidan an Jundab ibn Sufyan al-Bajali qala syahidtu al-adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin nas nadara ila ghanamin faqad dubihat faqal man dabaha qabla salah falyadbah syatan makanaha wa man lam yakun dabhun falyadbah ala ismillah. Hada labdun Muslim. Wan Atha' ibn Yasar qala sa'atu Aba Ayyub al-Ansari kaifa kanat ad-dhahaya fikum ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kana rajul yudahi bisat anhu wa an ahli baitihi. Dari dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan Muslim, dari Jundab ibn Sufyan al-Bajali bahwa syahidtu al-adha, aku menyaksikan adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika qada salatahu, Rasulullah telah menyelesaikan salatnya bin nas, dengan manusia pada waktu itu, nadhara ila ghanamin qad dubihat, kemudian Nabi melihat kepada seekor domba yang sudah disembelih. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, man dabaha qabla shalah falyadbah syatan makanaha. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaklah dia menyembelih lagi seekor kambing atau seekor domba makanaha, pada tempatnya. Maksudnya barang siapa yang sudah menyembelih seekor domba atau korban sebelum salat, maka hendaklah dia mengganti lagi dengan domba yang semisalnya. Karena tidak sah penyembelihan kurban sebelum salat dilaksanakan. Wa man lam yakun dabhun falyadbah ala ismillah. Barang siapa yang belum menyembelih seekor menyembelih, hendaklah dia menyembelih dengan nama Allah. Kemudian dari Atha' ibn Yasar qala sa'atu Aba Ayyub, aku bertanya kepada Abu Ayyub, kaifa kana dhahaya fikum ala ahdir Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kurban-kurban
pada kalian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian mengatakan, kana rajul yudhahi bisyat anhu wa an ahli baitihi. Adalah seseorang berkurban, menyembelih seekor domba, seekor kambing, anhu wa an ahli baitihi, untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Jadi boleh kita menyembelih seekor kambing untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Ya, untuk diri kita dan untuk keluarga. Ini bukan berarti bedanya boleh bersama-sama membeli satu ekor iuran ya, bukan seperti itu. Tetapi yang membeli satu orang, tetapi yang berkurban satu orang, tetapi dia peruntukkan kurban itu untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Adapun ijma kaum muslimin tentang disyariatkannya udhiyah ini, faqad naqalahu ghairu wahid min ahli ilmi, ya. Telah dinukilkan, telah dibawakan oleh tidak hanya satu orang saja dari kalangan para ulama, di antaranya di dalam kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah Al-Maghnisi. Beliau Ibnu Qudamah menjelaskan di dalam Al-Mughni, ajma'al muslimun ala masyru'iyatil udhiyah, bahwa para ulama, bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang disyariatkannya udhiyah. Demikian pula Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari menjelaskan, wala khilaf fi kauniha min syara'i'id-din, tidak ada perselisihan tentang masalah udhiyah ini, bahwa udhiyah itu termasuk syariat-syariat agama. Kemudian wa ba'da ijma'ihim ala masyru'iyatil udhiyah ikhtalafu aujabiyati amhiya sunnah muakkada ala qaulain. Kemudian setelah dibawakan ijma'nya kaum muslimin tentang disyariatkannya udhiyah, lalu mereka berselisih pendapat tentang kewajibannya. Apakah wajib ataukah sunnah muakkadah ala qaulain? Ya, ada dua pendapat. Al-qaulul awal annaha wajibatun. Pendapat yang pertama bahwa udhiyah atau kurban ini adalah wajib. Dan ini wa huwa qaulul Auza'i wal Laitsi wa madhhab Abi Hanifah wa ihda riwayatain 'anil Imam Ahmad. Yang pertama, pendapatnya mengatakan wajib, dan ini adalah pendapatnya Imam Auza'i, Imam Al-Laits. Imam Auza'i ini adalah imam yang dikenal di Syam. Kemudian Al-Laits di Mesir, wa madhab Abu Hanifah, dan juga madhabnya Abu Hanifah, wa ahadu riwayatain anil Imam Ahmad, dan salah satu di antara dua riwayat dari pendapatnya Imam Ahmad. Jadi Al-Auza'i, Al-Laits itu adalah ulama besar yang level ilmunya sama dengan Abu Hanifah dan juga imam mazhab yang lain. Cuman Auza'i ini tidak membawa mazhab. Kenapa? Karena Al-Auza'i, Al-Laitsi ini murid-muridnya banyak, tetapi tidak seperti murid-muridnya para imam yang empat, yang mereka mencatatkan pendapat para imamnya, kemudian mereka menyebar di berbagai negeri, sehingga sampailah pendapatnya ke beberapa negeri terus. Seperti misalnya madhabnya Imam Syafi'i banyak dikenal di Mesir, kemudian juga sampai juga di negara kita, ya. Qala Syekhul Islam wa huwa ahadu qaulain fi madhhab Malik aw adh-dhahir wa madhhab Malik. Wa ihda riwayatain 'anil Imam Ahmad, qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa huwa ahadu qaulain fi madhhab Malik. Kata Ibnu Taimiyah bahwa pendapat yang mengatakan wajib itu juga salah satu di antara pendapat dari madhabnya Malik, wa dhahir madhab Malik, dan ini adalah yang dhahir dari pendapatnya, yang jelas dari pendapatnya madhab Malik. Pendapat yang kedua, annaha sunnah muakkadah. Pendapat yang kedua adalah sunnah muakkadah. Wa huwa qaulul jumhur wa madhhabus Syafi'i wa Malik wa Ahmad fil masyhur. Ya, yang kedua adalah hukumnya sunnah muakkadah.
Dan ini ada pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, mazhab Malik dan mazhab Imam Ahmad menurut pendapat yang masyhur. Tadi katakan menurut pendapatnya mazhab Ahmad ada dua pendapat. Salah satunya mengatakan wajib dan salah satu pendapat mazhabnya mengatakan sunnah muakkadah, dan sunnah muakkadah ini yang masyhur yang dikenal dari pendapatnya Ahmad bin Hambal, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan madhab Syafi'i, Maliki dan juga madhab Hambali. Adapun madhab Hanafi mengatakan tentang wajibnya. Nah, kemudian adapun dalil-dalilnya, ini banyak beberapa dalil yang disampaikan, mungkin kita tidak bahas tentang dalil satu persatu ya, hanya secara umum saja pendapat tentang sunnah atau wajibnya ini saya ulangi bahwa pendapat yang pertama pendapat dari madhabnya Hanafi, Imam Abu Hanifah mengatakan tentang wajibnya, dan juga pendapat Al-Zahiri ya. Kemudian Auza'i, Al-Lais, dan salah satu di antara dua pendapat dari kalangan madhab Syafi'i, madhab Maliki dan madhab Hambali. Tetapi secara umum Hambali dan Maliki mereka berpendapat tentang sunnah muakkadahnya seperti hanya Imam Asy-Syafi'i. Dan sehingga dengan inilah dikatakan menurut pendapat jumhur hukum dari udhiyah itu adalah sifatnya sunnah muakkadah, tidak sampai kepada wajib. Dan ini juga yang diambil pendapatnya dalam kitab Muqarrar kita. Ya, kemudian kita lanjut ke bawah. Kita tidak membahas satu persatu dari dalil-dalil yang mengatakan wajib dan dalil-dalil yang mengatakan sunnah. Ya. Karena pembahasannya banyak dan kita untuk meringkas saja, intinya ada dua pendapat tentang masalah wajib ataupun sunnah muakkadahnya. Yang jelas di antara pendapat para ulama tidak ada yang mengatakan itu makruh. Ya. Yang ada adalah sunnah muakkadah atau imam wajib. Ya, kita masih di sini kita masih banyak sekali pendapat-pendapat itu, kalau kita bahas lumayan panjang juga. Karena kita lalui saja. Nanti kalau ingin lebih detail lagi apa alasan yang mengatakan wajib dan apa yang mengatakan sunnah, nanti boleh dibahas secara perseorangan saja. Namun di sini kita lihat pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal adhar wujubuha. Ibnu Taimiyah mengatakan berpendapat tentang wajibnya ya, tentang udhiyah ini. Dengan alasan fa innaha min a'dhami sya'airil Islam, dan karena kurban ini termasuk seutama-utama syiar-syiar Islam. Wahia an-nusukul am, dan ini adalah kurban yang umum fi jami'il amsar, di setiap negeri ya. Wan nusuk makrunun bis shalah, serta ibadah ini dihubungkan dengan salat. Ya. Dikaitkan juga dengan salat. Ada kaitannya dengan salat. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Wahia min millati Ibrahim, dan ini juga termasuk millahnya Ibrahim, alladzi amarona bittiba'i millatihi, yang kita diperintahkan untuk mengikuti agamanya. Wa qad ja'at al-ahadits bil amri biha, dan banyak hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk mengikuti millahnya Ibrahim atau agamanya Ibrahim. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, wa nufatul wujub laisa ma'ahum nassun. Ya, tidak ada nas yang menunjukkan bagi penolak wajibnya udhiyah. Ini menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Tapi tadi disebutkan di awal bahwa pendapat jumhur ulama mengatakan ya sunnah muakkadah. Fa'in kata Ibnu Taimiyah laisa ma'ahum nasun fa inna umdatahum qaula. Jadi kata Ibnu Taimiyah, pegangan yang mengatakan tidak wajib itu adalah
hadis ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yudahhiya wa dakhala al-ashr fala ya'khud min sya'rihi wala min adfarihi." Qalu wal wajib la yu'allaq bil iradah. Kata Ibnu Taimiyah, adapun yang mengatakan yang tidak mengatakan wajib itu mereka pegangannya kepada hadis, barang siapa yang ingin berkurban dan masuk di 10 hari Zulhijjah maka tidak boleh mengambil rambutnya, menggunting rambutnya, menggunting kukunya. Wa qalu, kata mereka, wal wajib la yu'allaq bil iradah. Kalau seandainya wajib maka tidak ada kaitannya, tidak dikaitkan dengan kalimat-kalimat iradah, berkeinginan. Barang siapa yang ingin berkurban maka hendaklah jangan mengambil rambutnya, kukunya jika sudah masuk 10 hari di bulan Zulhijjah. Kata mereka, kalau memang itu wajib, mestinya tidak ada kalimat ini. Maka kata Ibnu Taimiyah, wa hadza kalamun mujmal, fa innal wajib la yu'kal ilal iradatil ab. Ya. Kata Ibnu Taimiyah bahwa ini kalimat yang umum saja ya, adapun yang wajib tidak dikaitkan dengan keinginan seorang hamba. Fayuqal in syi'ta faf'alhu bal qad yu'allaq al-wajib bi syarat li bayani hukmi minal ahkam. Kata beliau, dikatakan in syi'ta faf'alhu, jika engkau mau maka kerjakanlah. Bal qad yu'allaq al-wajib bi syarat, bahkan kadang wajib itu dikaitkan dengan syarat li bayan hukmi minal ahkam, untuk menjelaskan salah satu hukum dari hukum-hukum yang ada. Terkadang juga yang namanya wajib itu dikaitkan dengan persyaratan tertentu ya. Seperti misalnya syarat wajib sholat ya. Wajib tetapi syaratnya harus dipenuhi. Itu salah satu pendapat alasan saja dari Ibnu Taimiyah. Ini banyak sekali ya. Kita tidak mungkin sebutkan satu persatu. Nah, ini ada satu pasal penting, faslun wa dabhul udhiyah afdalu minas shadaqah bisamaniha. Nassa alaihi Imam Ahmad rahimahullah. Ya, menyembelih kurban ini lebih utama daripada sedekah dengan nilai uangnya. Ya, jadi kita menyembelih seekor kambing, ya, misalnya, maka ini lebih utama ya daripada kita sedekah dengan senilai kambing itu. Jadi tetap ya, dzabahnya itu mempunyai keutamaan, ya, menyembelihnya itu mempunyai keutamaan. Dan ini lebih utama ya daripada sedekah dengan harga sekami. Bahkan lebih utama juga daripada sedekah dengan harga yang lebih dari harga hewan yang dikurbankan. Ini sebagaimana dinaskan oleh Ahmad rahimahullah. Ya. Kata Ibnu Qayyim ini yang merupakan murid senior dan yang paling populer, yang paling baik ya di antara murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang barizin, yang sangat nampak ya keilmuannya. Kata Ibnu Qayyim, adzabhu fi mawdi'ihi afdalu minas sadaqah bisamanihi walau zada. Ya, yakni walau zada fi samanihi fatasaddaqu bi aksar minhu, kata Ibnu Qayyim. Menyembelih pada waktunya ya, di tempat maksudnya di waktu adha, ya. Afdalu minas sadaqah bisamanihi, lebih utama dari sedekah dengan harganya, harga dari hewan yang dikurbankan. Walau zada, meskipun lebih ya, yakni meskipun lebih dari harganya. Fatasaddaqu bi aksar minhu, kemudian dia sedekah dengan lebih dari harga itu. Jadi kata Ibnu Qayyim tetap ya mempunyai dzabah itu memiliki keutamaan. Nah, ini salah satu contoh saja ya tentang bahasannya. Kemudian kita beralih lagi ke poin berikutnya.
Nah, ini contoh saja. Wa yadullu ala anna dzabh al-udhiyah afdalu minas shadaqah. Dalil yang menunjukkan bahwa menyembelih kurban itu lebih utama daripada sedekah dengan harganya. Annan nasa asabahum dzata sanatin muja'ah. Bahwa manusia telah ditimpa dalam satu tahun muja'ah, kelaparan ya. Kelaparan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muja'ah. Ini adalah kelaparan yang umum ya, merata di mana-mana. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi zamanil udhiyah, dan waktu itu bertepatan dengan waktu pelaksanaan kurban. Walam ya'murhum bisarfis samaniha ilal muhtajin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mengalihkan dengan sedekah harganya ya kepada orang-orang yang membutuhkan, bal aqarhum ala dzabhi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan persetujuan untuk menyembelih kurban tersebut. Wa amarhum bitafriq lahmiha, dan Rasulullah memerintahkan untuk membagi-bagikan dagingnya. Kama fis sahihain an Salamati ibn al-Aqwa, sebagaimana di dalam sahihain dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'd salas salisatun fi baitihi syai'un. Falamma kana al-amul muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna fil 'amil madhi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kulu wa at'imu wa dakhiru fa inna dhalikal 'am kana fin nasi juhdun fa aratu an tu'inu fiha. Ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'du salisatun fi baitihi syai'un. Barang siapa yang menyembelih seseorang di antara kalian, fala yusbihanna ba'du salisatun fi baitihi syai'un. Ya. Barang siapa yang menyembelih seseorang di antara kalian, maka janganlah dia yusabbihanna ba'du, pada waktu pagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkorban di antara kalian, maka janganlah pada pagi harinya kalian masih menyimpan di hari yang ketiga. Fi baitihi syai'un. Jadi tidak boleh dia lebih dari 3 hari untuk menyimpan hewan dagingnya ya. Fala yusbihanna ba'du salisatun fi baitihi ya. Falamma kana al-amul muqbil, maka ketika di tahun berikutnya, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna fil 'amil madhi, apakah kami perbuat sebagaimana tahun yang kemarin? Faqala sallallahu alaihi wasallam, kulu wa at'imu wa dakhiru, makanlah dan beri makan serta simpanlah. Fa inna dzalikal 'am, karena waktu tahun itu ya. Jadi tahun sebelumnya Rasulullah SAW memerintahkan agar itu dibagikan ya, tidak boleh ada yang disimpan lebih dari 3 hari. Fa inna dzalikal 'am kana finnas juhdun ya. Karena pada waktu itu manusia sedang kesusahan. Fa aradtu an tu'inu fiha, maka aku ingin agar mereka dibantu ya. Kalian membantu kesusahan tersebut. Di dalam Sahih Bukhari, anna Aisyah radhiyallahu anha su'ilat anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumil adhahi an tu'kal fawqa salas. Aisyah radhiyallahu ditanya bahwasanya Rasulullah melarang dari
daging-daging korban itu untuk untuk dimakan lebih dari 3 hari. Maksudnya dimakan melewati waktu 3 hari, ya, karena disimpan. Faqalat, kemudian kata Aisyah, ma fa'alahu, tidaklah Rasulullah mengerjakan illa fi amin ja'un fi ja illa fi amin ja'an nasu fihi, kecuali di tahun yang manusia itu sedang kelaparan. Fa arada an yut'imal ghani al fakir, maka beliau menginginkan agar orang yang kaya memberikan makan kepada orang-orang yang fakir. Kemudian wa yadullu anna dabhal udhiyah afdalu minas sadaqah bisamaniha anal ulama ikhtalafu fi wujubiha wa anal qailina bi annaha sunnah saraha aksaruhum aw kasir minhum bi annahu yukrihu tarkuha lil qadir wa ba'duhum saraha bi annahu yuqatilu ahlu baladin tarakuha wa lam na'lam anna misla dhalika hasala fi mujarad sadaqah al masnunah. Ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwa sembelihan udhiyah ini lebih utama dari sedekah dengan harganya, ulama telah berselisih pendapat tentang kewajibannya. Dan bahwasanya bagi orang-orang dan bagi yang mengatakan sunnah, mereka menegaskan kebanyakannya, ya, bahwa dimakruhkan meninggalkannya bagi yang mampu untuk berkurban, dan sebagian mereka menegaskan lagi tentang diperangi penduduk negeri yang meninggalkan kurban itu, akan tetapi kami tidak mengetahui anna misla dzalika hasal fi mujarrad shadaqah al-masnunah. Yang demikian hanya semata-mata sedekah yang disunnahkan, ya. Nah, ini salah satu di antara pendapat. Ini banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa menyembelih itu lebih utama dari sedekah dengan harganya. Kita tidak terlalu perbanyak pembahasannya. Nah, kita lanjut ke. Nah, ini yang nanti untuk kita bahas. Nah, ini yang penting nanti kita bahas, ya. Wa yadullu anna dhahal udhiya afdalu minas sadaqah bisamaniha annan nas law adalu anhu ila sadaqah la atalat sa'iratun 'azimah nawahu Allahu alaihi fi kitabihi fi iddati ayatin wa fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fa'alaha al-muslimun wa sammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatul muslimin. Ini masih menunjukkan pendapat yang menyebabkan bahwa udhiyah itu lebih utama dari sedekah, bahwasanya seandainya manusia mereka condong kepada yang mengatakan ila sedekah la ila adalu anhu ila sedekah, yang mereka lebih condong kepada sedekahnya, ya, la atalat sya'iratun 'azimah, niscaya akan sia-sia saja syairah 'azimah ini. Kemudian ini kurang jelas, ya, tulisannya nawahu Allah alaihi fi kitabihi fi iddati ayat. Sebenarnya yang kita ingin membahas itu adalah ini nih, ya. Tentang udhiyah bagi orang yang mati. Wa ammal udhiyah 'anil amwat fahiya salah satu aqsam. Ada 3 jenis udhiyah untuk amwat. Yang pertama antakuna taba'an lil ahya.
Yang pertama mengikuti orang yang hidup. Ya, maksudnya bagaimana? Kama law dhaha al-insan an nafsihi wa ahlihi wa fihim al-amwat. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudahi wa yaqul Allahumma hada an Muhammad wa ali Muhammad wa fihim man mata sabiqan. Yang pertama, kurban untuk orang yang meninggal antakuna tab'an lil ahya, yakni mengikuti orang yang hidup, ya. Orang yang matinya mengikuti orang yang hidup, maksudnya apa? Disebutkan di situ. Kama laudhaha, sebagaimana seorang yang berkorban untuk dirinya, kemudian untuk keluarganya. Padahal keluarganya itu ada yang sudah meninggal, ya. Faqad kana Nabi, dan contohnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi, ya, beliau berkurban wa yaqul, kemudian beliau ketika kurbannya mengatakan Allahumma hada an Muhammad, ya Allah ini dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad. Padahal kita ketahui bahwa keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara mereka man mata sabiqon, ada yang sudah meninggal lebih dulu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti misalnya Hamzah, ya. Hamzah itu termasuk keluarga beliau, ya. Ya, kemudian juga ada anak-anak beliau yang meninggal lebih duluan, ya. Ada istri beliau yang meninggal lebih duluan juga. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh, ya, bagi orang yang amwat yang meninggal akan tetapi mengikuti yang hidup. Kemudian yang kedua, an yudahi 'anil mayit istiqlalan tabarru'an misla an yatabarra li syahsin maitin muslimin bi udhiyatin. Faqad nassa fuqaha al-Hanabila ala anna dalika minal khair wa anna sawabaha yasilu ilal mayit wa yantafi'u bihi qiyasan ala sadaqah anhu. Walam yara ba'dul ulama an yudaha ahadun anil mayit illa an yusi biha. Yang kedua, bahwa berkurban untuk mayit secara sendiri, ya, secara menyendiri, ya. Tabarruan, sebagai bentuk tabarru, ya. Tabarru itu sumbangan, ya, sedekah, ya. Kita menyumbang mayit, ya, dengan agar si mayit itu mendapatkan pahala kurbannya, ya. Seperti an yatabarra li syahsin mayyitin muslim, seperti seseorang tabarruk, ya, memberikan sumbangan untuk mayit muslim, ya, untuk mayit muslim. Dengan apa? Dengan bi'udhiyati, dengan sebuah hewan kurban. Ya, dia sedekahkan, dia niatkan ini adalah kurban bagi si mayit. Faqad nassa fuqaha al-Hanabiyah, para fuqaha dari kalangan ulama-ulama Hambali, ya, ulama madhab Hambali, telah menaskan, telah membunyikan sebuah pernyataan fikih, ya, ala anna dzalika minal khair, bahwa hal itu termasuk kebaikan. Wa anna sawabaha yasiru ilal mayit, bahwa pahalanya ini sampai kepada mayit. Wa yantafi'u bihi qiyasan ala sadaqah, dan si mayit akan mendapatkan manfaat dari tabarruknya, dari sumbangannya orang yang hidup untuk si mayit tadi. Ini dikiaskan dengan sedekah, karena sedekah untuk mayit itu bisa bermanfaat. Maksudnya bagaimana? Kita misalnya bersedekah atas nama si mayit, ya, maka si mayit itu akan mendapatkan manfaat dengan sedekah orang tadi, ya, seperti itu. Walam yara ba'dal ulama, dan sebagian ulama tidak berpendapat an yudahi ahadun anil mayit illa an yusibiha. Sebagian lagi mengatakan walam yara, dan tidak ada yang berpendapat dari di kalangan para ulama untuk yang kurban itu kecuali dengan wasiat. Ya, tidak ada yang berpendapat bahwa kurban itu harus dengan wasiat. Jadi tidak mesti harus dengan wasiat, ya, wasiat si fulan untuk berkurban untuk dirinya, tidak mesti harus begitu. Lakin minal khata ma yaf'aluhu katsirun minan nas al-yaum. Tetapi, ya, kata beliau,
Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam buku ini, termasuk kesalahan yang diperbuat oleh kebanyakan manusia sekarang, yudahuna anil amwat tabaruan au bimuqtada ma was au bimuqtada wasayahum summa la yudahuna an anfusihim wa ahlihim al ahya wa yatrukuna ma ja'at bihi as-sunnah wa yuharrimuna anfusahum fadilatal udhiyah wa hada minal jahl wa illa falau alimu bi anna sunnah an yudaha al insan anhu wa an ahli baitihi fayasmul ahya wal amwat wa fadlullahi wasi'un. Kata Syekh Al-Utsaimin, termasuk kesalahan yang banyak diperbuat oleh manusia sekarang, ya, bahwa mereka berkurban untuk si mayit, ya, dia sedekah kurban untuk si mayit hanya bimuqtada wasayahum, hanya karena wasiat si mayit. Jadi ini si mayit ini berwasiat, nanti kalau saya mati tolong kamu kurbankan, ya. Kemudian summa la yudahuna an anfusihim wa ahlihimul ahya. Kemudian mereka tidak berkurban untuk diri mereka dan keluarga mereka yang masih hidup. Fayatrukuna ma ja'at bihi sunnah, maka mereka meninggalkan sunnah dalam hal ini. Wa yuharrimuna anfusahum fadilatal udhiyah, dan mereka mengharamkan bagi diri mereka, maksudnya dengan perbuatan itu mereka merugikan dirinya sendiri, ya. Tidak mendapatkan pahala keutamaan dari udhiyah. Wa hadza minal jahli, kata beliau, dan ini adalah termasuk bentuk kejahilan. Wa illa, kalau tidak, falau alimu, seandainya mereka tahu bi anna sunnah, bahwa sunnahnya an yudaha al insan anhu, seorang itu berkorban untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan untuk keluarganya, ya, ahli baitnya, ya. Fayasmulul ahya wal amat, maka ketika dia berkorban untuk al ahya, untuk ahli baitnya, maka ini termasuk orang yang hidup di antara keluarganya dan juga orang yang sudah meninggal di antara keluarganya. Dan tentunya ini adalah keutamaan Allah yang sangat besar. Jadi harus dipahami bahwa ketika seseorang mendapatkan wasiat untuk berkorban bagi yang mayit misalnya, tetapi yang jadi masalah dia belum pernah berkorban, ya, untuk dirinya. Nah, ini yang salah. Mestinya adalah dia berkorban untuk dirinya sekaligus untuk keluarganya, ya. Karena keluarga itu termasuk juga ada yang hidup, yang sudah meninggal, itu tetap keluarga. Maka itu sudah termasuk di dalamnya. Dan ini menunjukkan bukti karunia Allah yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, bentuk korban untuk mayit, an yudahi anil mayit bimujibi wasiyatin minhu tanfidan liwasiyatihi fatanfada kama ausa biduni ziyada wala naqsin sama wala naqsin wal asl fi dzalika qauluhu ta'ala fil wasiyah faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu innallaha sami'un alim. Macam yang ketiga adalah dia yudahi 'anil mayit, dia berkurban untuk si mayit bimujibi wasiyatin minhu, dengan berdasarkan, ya, wasiat dari si mayit tadi, tanfidan liwasiyatihi, untuk melaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan wasiatnya, fanafada, maka dia melaksanakan kurban tersebut kama ausa, sebagaimana diwasiatkan, biduni ziyadah wala naqs, tanpa menambah dan juga tanpa mengurang. Ini dalilnya asalnya adalah firman Allah Ta'ala, berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala, faman badalhu ba'da ma sami'ahu, barang siapa mengganti wasiat itu setelah dia mendengar wasiatnya, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiruna, maka dosa itu bagi yang menggantinya, ya. Sudah diwasiatkan oleh si mayit begini, kemudian dia tidak melaksanakan, malah melaksanakan yang seperti ini misalnya, nah, maka ini dosanya bagi orang
yang mengganti wasiat tadi. Wa ruwiya an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu dhaha bikabsyaini. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau berkurban dengan 2 domba kibas. Waqala, kemudian berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ausani an udaha anhu, bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku untuk berkurban baginya. Fa ana udahi anhu, maka aku berkurban untuk beliau. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang semisalnya. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi dan yang semisal dengan hadis ini. Wa qala qaribun la na'rifu illa min hadis Syarik. Kata Tirmidzi, hadis ini gharib, ya. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Syarik. Ini selesai pembahasannya. Fa idza kanatil wasiyatu bi adahi muta'addidah wa lam yakfi al-maghal litanfidiha, misal an yusa syahsun bi arba dhahaya, wahidah li ummihi wa wahidah li abihi wa wahidah li auladihi wa wahidah li ajdadihi wa jaddatihi wa lam yakfi al-maghal illa al-wahidah, fa inna tabarul wasi bitakmili al-dhahaya al-arba min indihi fanarju an yakuna hasanan wa in lam yatabara jam'ul jami' fi udhiyatin wahidah li'anna al-musi wahid fasaha jam'ul jami' fi udhiyatin wahidah kama law dhaha anhum fi hayatihi. Apabila wasiat bi'adahi muta'adidan, untuk apabila wasiat untuk kurbannya itu banyak, ya, akan tetapi walam yakfi al-maghal litanfiriha, akan tetapi tidak mencukupkan pembiayaannya untuk melaksanakan wasiat tadi, ya. Seperti misalnya seorang wasiatnya 4 kurban, ya. 1 untuk ibunya, 1 untuk ayahnya, 1 untuk anak-anaknya, 1 untuk kakeknya, ya, dan neneknya, ya. Ini tidak cukup kecuali hanya 1 saja. Fa inna tabarul wasi bitakmili dhahaya al-arba min indihi, ya, maka tabaruknya, sumbangan al-wasi, orang yang diberi wasiat itu dia menyumbang kekurangannya dari dirinya. Fanaju an yakuna hasanah, maka ini diharapkan menjadi kebaikan bagi dirinya. Wa in lam yatabara jama'al jami' fi udhiyah wahidah. Apabila dia tidak bisa menyumbang kekurangannya, maka dia mengumpulkan semuanya dengan 1 udhiyah. Jadi li'anal musi wahid, ya, fasaha jam'ul jami', karena yang memberikan wasiat itu 1 orang, maka boleh, ya, sah untuk mengumpulkan itu dalam 1 udhiyah, ya. Jadi kalau misalnya si pemberi wasiat itu mewasiatkan untuk 4 orang, ya, untuk tadi disebutkan, ya, untuk anaknya, ya, wahid untuk 1 untuk ayahnya, 1 untuk ibunya, 1 untuk anak-anaknya, 1 untuk kakeknya, ya. Nah, terus dia tidak mencukupi, ya, biayanya tidak mencukupi, misalnya tidak ada, yang diberi wasiatnya tidak mampu untuk menutupi kekurangan, ya, maka boleh yang diberi wasiat itu untuk menjadikan wasiat itu kurbannya 1, ya, untuk keempatnya itu, ya. Karena pada hakikatnya yang memberi wasiat kan 1, yang diberi wasiat juga 1. Maka 1 orang itu boleh untuk mengumpulkan 4 orang itu diperuntukkan untuk orang dalam 1 kurban. Wallahu a'lam bishawab. Ini salah satu di antara pembahasan tentang
Ini banyak sekali ya pembahasan tentang masalah ini. Saya pilihkan yang kira-kira untuk pas untuk kita ketahui ya. Waqtarna an yatasaddaq bihi fi ashri dhil hijjah li'annahu az-zaman alladhi ayyana al-musi tanfid wasiyatihi fihi wa li'anna al-ashr ayyamin fadilah wal amal salih fiha mahbubun ila Allah azza wa jalla. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji min dzalika bisyai'in. Dan kami pilih an yatasaddaq bihi untuk bersedekah dengan hewan kurban itu fi asyri dzil hijjah pada 10 bulan Zulhijjah. Jadi masih tetap sedekahnya di bulan Zulhijjah itu, di 10 hari di bulan Zulhijjah. Ya. Li'anna zaman, karena zaman alladhi ayyana al-musi tanfid wasiyatihi fihi. Karena waktu yang ditetapkan oleh si pemberi wasiat itu adalah di bulan Zulhijjah. Wa li'anna al-ashral ayyam fadilah. Karena di bulan 10 bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang utama. Wal amalus sholih fiha mahbubun ilallah. Amal soleh di bulan Zulhijjah ini ya, dicintai oleh Allah azza wa jalla. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al amalus sholih." Tidaklah hari-hari sebuah amal soleh fiha ahabbu ilallah. Lebih dicintai Allah min hadhil ayyam dari hari-hari ini. yakni hari 10 hari ini. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, wala jihad, tidak juga jihad menyamai amal soleh di bulan ini. Ya. Kata Rasulullah, wala jihad, tidak juga jihad fisabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah. Illa, kecuali, nah ini dikecualikan. Rajulun, seseorang kharaja bi nafsihi wa malihi, seorang keluar dengan diri dan hartanya dalam jihad, ya. Summa lam yarji min dzalika bi syai'in. Kemudian orang itu tidak kembali lagi dengan sedikit pun dari harta dan jiwanya. Artinya apa? Hartanya habis, jiwanya habis. Maksudnya jiwa habis meninggal, ya. Syahid di medan jihad. Nah, syahid di medan jihad itulah yang menyamai pahalanya beramal soleh di bulan Zulhijjah, di 10 hari bulan Zulhijjah. Ya. Saya kira ini ada tanbih yang perlu kita ketahui, tanbihin ham ya, peringatan penting. Yadhkuru ba'dul musin fi wasiyatihi qadran muayyanan lil musibihi. Misal an yakun yudaha anni walau balagat al-udhiyah riyalan yaqsud al-magalah fi thamaniha li'ana fi waqti wasiyatihi birubu riyal au nahwihi fayakumu ba'du min la yakhshallaha minal awsiya fayu'antilul wasiya bihujjatin anna riyal la yakun an yablugh thamanul adhiyah la'an wa hada haram alaihi wa huwa asimun bidzalika wa yajibu alaihi tanbidul wasiyah bil adhiyah wa in balagatil alaf ar-riyalat madama al-magha yakfi lidzalika li anna maqsudul musi ma'lumun wa huwa al-mubalaghah fi qimatil udhiyah mahma zadat wa dzakara riyal ala sabilit tamsil la ala sabilit tahdid. Ya, ini peringatan penting. Kadang si pemberi wasiat menyebutkan dalam wasiatnya qadran muayyanan, ya, ukuran tertentu lil musi, ya, bagi yang lil musa, bagi yang diberi wasiat, misalnya mengatakan yudahi anni, kurbankan untukku walau balagat al-udhiyah, meskipun
udhiyah itu sampai kepada nilai tertentu ya, nilai rial tertentu ya, nilai uang rial, maksudnya adalah meskipun harganya itu mahal ya, sampai mahal sekali misalnya, bisa maniha li'annaha fi waqti wasiyatihi birubu riyal, pada waktu wasiatnya itu nilainya adalah seperempat rial atau yang semisalnya. Fayaqumu ba'du man la yakhshallah, kemudian sebagian yang tidak takut kepada Allah ya, minal ausia, dari orang-orang yang diberi wasiat, fayu'atilul wasiyah, dia menunda wasiatnya, bihujjah, dengan alasan bahwa ria uang la la yumkin an yablug zamanal udhiyah, tidak mungkin sampai kepada harga udhiyah tadi al-an, pada hari ini ya. Jadi ditunda oleh dia, wa hadza haramun alaihi, maka ini haram baginya, wa huwa asimun bidzalika, dan ini berdosa bagi dirinya. Wajibu alaihi tanbidul wasiyah, wajib bagi dia untuk melaksanakan wasiat. Jadi jangan ya, kalau hartanya mencukupi laksanakan ya, jangan wah kalau sekarang ini mahal ya, ditunda wasiatnya nanti supaya harganya lebih lebih murah misalnya. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Wa in balagatil alaf riyal, meskipun sampai harganya ribuan real misalnya, kurbannya itu sampai harganya ribuan real. Kalau madama al maghayak fi dzalika, selama harganya itu nilai mahal itu cukup bagi dia, artinya ada hartanya, ada uangnya, yang diwasiatkan itu ada, maka kerjakan ya. Lidzalik, kerjakan untuk diri, anna maksudul musi, karena maksud dari si pemberi wasiat maklumun ya, diketahui, wahwa al mubalaghah fi qimatil udhiyah, yaitu dia ingin istimewa, ingin melebihi dari harga udhiyah itu, mahmazadat, meskipun lebih mahal, wa dzakarahu riya ala sabil tamsil, dan dia menyebutkan di situ nilai realnya ya, nilai uangnya, la ala sabili tahdid, jadi bukan sebagai sebuah pembatasan. Jadi si pemberi wasiat itu mewasiatkan kepada orang yang diberi wasiat untuk berkurban bagi dirinya dengan nilai tertentu yang besar ya. Nah, penyebutan nilai tersebut bukan sebagai batasan, tetapi hanya sebagai misal saja ya, bisa menunjukkan seandainya itu pun mahal, kerjakan ya. Nah, si yang menerima wasiat wajib untuk melaksanakan wasiat ini ya, tidak boleh dia menunda, tidak boleh dia menunda dengan alasan bahwa kalau dilaksanakan waktu itu harganya mahal ya, dia tunda. Tidak boleh. Kalau memang uangnya ada, hartanya ada untuk melaksanakan wasiat itu, kerjakan ya. Tidak boleh ditunda. Nah, ini nanti terkena dengan firman Allah Ta'ala, man badalu ya, mengganti wasiat ya, sebagaimana ayat yang kita kutipkan tadi ya. Faman badalahu min ba'di ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu, ya seperti itu. Barang siapa yang mengganti wasiat setelah dia mendengar wasiat itu, maka dosanya bagi yang mengganti wasiat ini. Ini terkait dengan wasiat bagi orang yang mau meninggal, untuk melaksanakan kurban harus kita kerjakan sesuai dengan wasiatnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin ini sedikit tambahan dari penjelasan bab al-udhiyah ya. Kita membahas tentang hukumnya, kemudian pendapat-pendapat yang mengatakan wajib atau sunnahnya ya. Yang mana pendapat yang mengatakan wajib diantaranya adalah jumhur, diantaranya adalah Auza'i, Al-Laits, kemudian termasuk Ibnu Taimiyah mengatakan wajibnya ya. Kemudian sebagian dari satu di antara dua pendapat dari kalangan Hambali ya dan Maliki. Adapun jumhur ulama dari madhab Maliki, Hambali dan Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian juga di sini disebutkan tentang kurban bagi yang meninggal ya. Bagi yang meninggal itu, bagi yang diperuntukkan untuk yang meninggal boleh ya. Tapi sudah diketahui juga bahwa termasuk
ketika kita berkorban untuk diri kita, untuk keluarga kita, bisa saja di situ termasuk keluarga yang sudah meninggal. Meskipun boleh kita mengkhususkan kalau kita mau tabaru, mau menyumbang atas nama kurban bagi si mayit, itu juga diperbolehkan. Dikiaskan dengan sedekah, ya, dimana kita boleh bersedekah untuk si mayit, ya. Dan ini pahalanya sampai kepada si mayit, sebagaimana dikatakan oleh dalam pendapatnya madhab Hambali. Allah taala a'lam bissawab. Mungkin ini sedikit pembahasan dari kita mengisi waktu, dan insya Allah nanti akan ada uh, tugas pembahasan yang bisa dikerjakan di waktu-waktu yang lain, ya. Sallallahu wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.